Oke, selamat pagi teman-teman semua, sahabat tani seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membuat pestisida alami dari bahan-bahan dapur. Kalau kita memakai pestisida buatan, takutnya malah merusak tanaman dalam jangka panjang, juga merusak badan kita sendiri. Makanya saya akan membuat pestisida alami dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahannya apa aja? Berikut saya jelaskan. Saya akan memakai ini bumbu dapur. Ini adalah serai. Saya ambil 3 batang. Terus yang kedua, lanjut saya memakai daun sirsak seperti ini. Nanti saya akan potong-potong. Saya hanya memakai sekitar 20 lembar saja. Yang ketiga, bawang putih. Bawang putih ini sangat bermanfaat sekali untuk mematikan hama yang ada di tanaman cabai, tanaman melon, semangka, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Mama lemon, saya akan memakai ini hanya 2 sendok makan aja. Fungsinya hanya untuk melengketkan pestisida ini ke dalam daun yang ada di tanaman tersebut. Yang ketiga adalah cabai rawit. Saya memakai cabai rawit hanya sekitar 7 biji aja. Sendok untuk takaran mama lemon, dan gunting sebagai pemotong untuk daun ini. Karena nggak ada blender, jadi saya memakai ini gilingan saja. Air 1 liter. Semprotan, kalau memang ada yang bagus saya pakai yang ini aja, sederhana aja, semprotan untuk tanaman hias. Oke, lanjut. Jadi semua bahan ini nanti kita akan haluskan. Boleh di blender, boleh ditumbuk, atau boleh diulek seperti ini. Kebetulan saya ulek aja. Jadi semuanya setelah tercampur semuanya dan halus, baru nanti kita campurkan di air ini. Setelah tercampur di air, baru nanti kita saring boleh pakai saringan yang kita jual, yang kita beli di minimarket atau supermarket. Boleh juga kita pakai saringan dari kain. Oke. Setelah selesai semua, ini seperti ini hasilnya. Sudah saya potong-potong, sudah saya haluskan, tinggal diulek semuanya. Ini bahannya ada daun sirsak, yang ini serai, cabai, dan bawang putih. Jadi semuanya nanti akan kita haluskan sampai kira-kira benar-benar halus, baru nanti kita akan saring ya. Kita akan mulai prosesnya, penggilingannya bagaimana. Memang agak susah, tapi pelan-pelan. Kita haluskan semuanya. Kira-kira bisa sampai setengah jam ini kita haluskan. Oke, sambil digiling, kalau memang susah, tambahkan beberapa sendok air biar untuk melembekkan daun-daunnya. Ini hasilnya udah setengah jadi seperti ini.
belum terlalu halus tapi udah lumayan, udah setengah. Memang agak susah daun sirsaknya dihalusi. Setelah bahan selesai semua seperti ini, udah halus, nah, kita tinggal tuang semuanya ke dalam air kira-kira 1 liter, baru kita aduk semua. Jadi ikuti setiap prosesnya ya. Seperti ini, kita tuang sedikit demi sedikit dalam ember yang berisi air kira-kira 1 liter. Sampai bersih. Nanti waktu ngaduknya di sini, kalau memang tangannya alergi dengan panasnya tadi, boleh pakai sarung tangan dari latex. Kalau memang alergi sama cabai karena panas, jadi nggak apa langsung aja diremas-remas. Udah dirasa bersih. Baru selanjutnya kita aduk semuanya, aduk seperti ini sambil diremas-remas. Semua bahan udah tercampur dengan ini air 1 liter airnya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Ingat ya, tadi kita pakai 20 lembar daun sirsak, 3 batang serai, 7 siung bawang putih, dan 7 cabai rawit. Semuanya bahannya ditumbuk halus. Nah, udah itu baru dimasukkan ke dalam air kira-kira 1 liter atau setengah ember, 1/4 dari ember, nggak sampai setengah, 1/4 dari ember cat 5 kilo ini. Oke, kalau dirasa udah cukup, baru kita mulai saring sambil diremas-remas. Kalau udah dirasa cukup tercampur semua seluruh bahan, baru kita mulai penyaringan ya, seperti ini. Ini saya udah ada saringan. Kalau memang nggak ada saringan, bisa pakai kain yang lembut dan halus. Seperti inilah hasilnya. Warnanya agak hijau coklat ke hijau-hijauan. Seperti ini warnanya, coklat ke hijau-hijauan. Jadi tujuan saya untuk buat yang ini, selain murah, ada di sekitar kita, juga tidak merusak ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Nanti kalau kita sering-sering pakai yang obat-obat kimia, takutnya ke depannya kalau hamanya tidak mati, nanti malah kebal dengan semprotan apapun. Jadi kita kasih obat apapun malah nggak mempan. Kalau seperti ini paling nggak bisa tidak mengganggu ekosistem di sekitar area perkebunan kita. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol semprotan ya, pakai corong kecil bisa, nggak ada corong pun pakai alat apa aja bisa, yang penting jangan bisa masuk semuanya.
sangat ampuh untuk membasmi trik, tungau, dan ulat-ulat kecil yang ada di pohon cabai kita, pohon melon, tanaman-tanaman hias, aglonema. Itu akan mati dengan obat atau pestisida alami. Kita tambah lagi. Tanaman hias kesayangan kita masa diserang hama kita biar sayang, makanya kita buat dari bahan murah meriah yang ada di sekitar kita. Nggak perlu beli bahan-bahan pestisida alami atau pestisida buatan yang ada di toko-toko. Jadi kita nggak terlalu ribet prosesnya, hanya butuh kemauan aja untuk buatnya. Terakhir, jangan lupa masukkan mama lemon. Setiap botol ini 1 sendok mama lemon, atau boleh pencuci piring yang lain. Ini tujuannya untuk melengketkan pestisida alami ini ke dalam daun yang akan kita semprot. Kalau nggak ada ini, nanti pestisidanya ini nggak akan lengket. Kalau seandainya ini kan banyak, bisa juga kita pakai bahan alami dari lidah buaya, karena lidah buaya nggak ada, jadi kita pakai ini aja, pakai mama lemon. Masih ada sisa dari yang ampasnya tadi, baru kita bisa peras lagi. Sampai benar-benar kering. Sayang, udah kita buat.
setelah semuanya baru kita tutup. Ini nggak bisa kita pakai langsung ya sahabat semuanya. Ini harus disimpan selama 24 jam atau 1 hari 1 malam baru bisa dipakai. Kalau kita langsung pakai nggak efektif, dia harus nunggu 1 hari 1 malam. Kita simpan di tempat yang teduh, baru besok paginya baru kita bisa gunakan. Terus satu lagi, ini yang tadi ada sisa ampasnya yang tadi. Ampas yang ini masih bisa kita manfaatkan, itu untuk kompos, bisa kita pakai untuk kompos, atau kalau nggak mau ribet ya udah ditaruh di pokok tanaman. Itu akan menghindari penyerangan ulat atau hewan-hewan pemangsa akar. Jadi akan sangat bermanfaat sekali kalau jika kita gunakan ampas ini di bawah batang dari pohon tersebut. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Oke, penggunaan pestisida yang tadi udah saya aplikasikan ke tanaman melon. Ini tanaman melon. Ini kemarin tuh udah diserang pucuknya sama tungau, sama trips. Jadi keriting atasnya. Makanya udah terlambat kemarin itu. Jadi setelah saya semprot pakai pestisida alami yang buatan saya sendiri, seperti ini dia. Dia langsung akan menghitam setelah 2 hari. Bisa nampak ya, di sini dia akan menghitam dan mati. Akan menghitam dan mati. Seperti itu. Jadi tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Jadi nanti kalau memang dia banyak trip atau tungaunya ini banyak, jadi aplikasinya setiap tergantung dari banyaknya. Kalau memang 2 hari nggak bisa, setiap 1 hari nggak apa juga, setiap pagi atau pas sore hari. Jangan pas siang-siang, nanti takutnya kalau siang-siang pohonnya yang mati, bukannya hamanya yang mati, pohonnya malah yang mati. Oke. Untuk tanaman cabai juga bisa. Ini untuk tanaman cabai kemarin saya semprot di mana kemarin ya? Di sini. Jadi udah menghitam semua. Dia akan menghitam seperti ini. Ini karena kemarin udah terlanjur diserang, jadi sebagian daunnya saya buang. Yang nempel-nempel hitam-hitamnya udah mati, hamanya udah pada mati. Ini jadi jangan sampai telat. Ini kemarin telat saya semprot, makanya udah terlanjur kering. Kalau yang belum terlambat seperti ini, jadi habis semprot malah subur dia. Habis semprot malah jadi subur karena nggak pakai pestisida buat pestisida yang dibeli di toko atau pestisida ini. Kalau pestisida buatan itu tidak merusak tanah, nggak rusak, lingkungan sekitar nggak rusak. Jadi lebih bagus pakai pestisida alami saja, murah meriah. Oke. Nah, ini jadi jangan lupa ini belum kita akan semprot pagi atau sore ya, dengan pestisida buatan kita sendiri. Sebelum kita semprot, kita kocok-kocok dulu ya, seperti ini. Tujuannya biar tercampur antara semua bahan yang ada di dalamnya,
dengan sunlight atau mama lemon yang kita kasih tadi ya, seperti inilah. Ini hama-hama pun akan kabur, nggak ada lagi hama yang mau nempel kalau dikasih seperti ini. Murah meriah, ada di dapur kita sendiri. Oke. Ampasnya bisa kita taruh di pohon pohon melon, bisa juga di tanaman cabai kita biar malah jadi subur. Ini hamanya nggak akan mau datang lagi karena mengandung pestisida alami. Daripada kita beli pestisida kimia, lebih bagus kita buat sendiri. Tapi kalau memang dirasa pestisida alami yang kita buat itu nggak mampu, baru kita jalan terakhir atau jalan satu-satunya, nggak ada lagi jalan selanjutnya, baru kita beli pestisida yang dari pabrikan atau pestisida kimia. Tapi selama masih bisa kita atasi dengan pestisida alami, usahakan nggak usah kita pakai pestisida yang dari pabrikan. Kita juga bisa gunakan di pohon semangka. Ini kebetulan pohon semangkanya pun udah mulai menghasilkan. Jadi yang ampasnya tadi bisa kita taruh di bawahnya. Ini sayang kalau tanaman yang kita udah rawat diserang hama, kalau kita nggak cuma nanam aja, nggak ada perawatan, percuma juga. Makanya kita buat pestisida alami. Oke, teman-teman semua, sahabat tani seluruh Indonesia, demikianlah cara dan pengaplikasian pestisida alami buatan saya. Semoga bermanfaat untuk menghijaukan Indonesia ini jadi lebih baik sebagai paru-paru dunia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya.